Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 4 Oktober 2021, yang dimana gue akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue akan membawakan beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti ya. Dimana berita yang pertama, kita pun mendapatkan match kedua untuk event WWE Crown Jewel yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Oktober mendatang. Lalu selanjutnya kita pun akhirnya mendapatkan pengumuman resmi mengenai turnamen King of the Ring dan juga Queen's Crown Tournament. Dan yang terakhir tentunya gua sudah memiliki hasil dari WWE Draft malam pertama yang baru saja dilaksanakan di show SmackDown di tanggal 1 Oktober kemarin. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan langsung ya membawakan update terbaru mengenai event WWE Crown Jewel yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Oktober mendatang. Yang dimana satu match terbaru yang baru saja ditambahkan di event tersebut adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship yang akan digelar dalam triple threat match ya, dimana sang juara bertahan Becky Lynch akan menghadapi dua penantang secara sekaligus, yaitu Bianca Belair dan juga Sasha Banks ya. Sebagaimana yang seperti yang kita ketahui ya, bahwa Sasha Banks ini pun baru saja kembali ke WWE ya pada event Extreme Rules kemarin, yang dimana pada event tersebut dia pun membuat pertandingan antara Becky Lynch dan juga Bianca Belair ini pun harus berhenti dengan disqualification setelah Sasha Banks itu pun menyerang Bianca Belair dan juga Becky Lynch gitu guys ya. Dan selain pertandingan tersebut ya, sudah ada pertandingan lain yang sudah diumumkan sebelumnya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship, di mana Roman Reigns ini pun akan mempertahankan gelarnya menghadapi Brock Lesnar. Kita lanjut lagi ke berita yang kedua, yang dimana akhirnya WWE ini pun mengumumkan secara resmi mengenai turnamen King of the Ring dan juga Queen's Crown Tournament ya. Yang dimana untuk King of the Ring itu sendiri pun terakhir digelar itu di tahun 2019, sedangkan Queen's Crown ini pun akan digelar untuk pertama kalinya oleh WWE, dimana kedua turnamen ini sendiri pun resmi akan dimulai di episode SmackDown minggu depan atau di hari Jumat nanti ya, di tanggal 8 Oktober mendatang. Dan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Andrew Zarian dari Madman Podcast di bulan Agustus yang lalu, bahwa memang kedua turnamen ini pun sudah direncanakan akan digelar ya, terutama di bulan Oktober ini, yang dimana puncak daripada kedua turnamen ini ya, yaitu finalnya akan digelar di event Crown Jewel nanti ya, di tanggal 21 Oktober nanti, yang dimana event tersebut pun akan bertempat di kota Riyadh, Saudi Arabia. Di mana untuk turnamen daripada King of the Ring itu sendiri ya, di tahun 2019 itu pun menghasilkan Baron Corbin sebagai juaranya setelah dia berhasil mengalahkan Chad Gable di final daripada turnamen tersebut, yang membuat Baron Corbin ini ya mendapatkan gimmick The King Corbin itu sendiri gitu guys. Sebelum gelar daripada King Corbin ini pun harus hilang kepada Shinsuke Nakamura. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada WWE Draft malam pertama yang digelar di episode SmackDown tanggal 1 Oktober kemarin. Namun sebelum gua menyampaikan hasil draft atau bintang mana saja yang berpindah atau yang stay di kedua brand Raw dan juga SmackDown, gua akan memberikan hasil dari show SmackDown yang tidak melibatkan draft itu sendiri ya, begitu ya. Dimana show SmackDown itu sendiri pun dibuka dengan segmen promo daripada Roman Reigns, yang dimana dia pun menyinggung kemenangan dirinya atas The Demon Finn Balor di event Extreme Rules kemarin begitu ya. Namun dalam segmen tersebut pun kita pun bisa melihat ada penampilan kejutan yang dilakukan oleh Brock Lesnar yang di situ tentunya membuat Paul Heyman dan juga Roman Reigns itu pun terkejut ya dengan kehadiran daripada Brock Lesnar. Dan tentunya ya tanpa basa-basi keduanya pun saling bertukar serangan. Namun Roman Reigns akhirnya pun harus kewalahan menghadapi serangan daripada Brock Lesnar, sehingga The Uso ini pun datang membantu atau menolong Roman Reigns. Namun hal tersebut pun tidak membuahkan hasil sama sekali. Malah yang kita lihat, The Uso pun juga mendapatkan pelajaran dari Brock Lesnar. Dan show pun berlanjut lagi,
dengan pertandingan pertama dari show SmackDown malam tersebut, yaitu adalah pertandingan single match di mana Happy Corbin nampak ditemani rekan barunya Madcap Moss menghadapi Kevin Owens, yang bisa dibilang ini pertandingan yang cukup baik, walaupun pada akhirnya Happy Corbin pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah di tengah pertandingan tersebut, Madcap Moss ya, rekan daripada Happy Corbin ini pun berhasil melakukan intervensi dengan melakukan serangan kepada lutut daripada Kevin Owens ya, yang membuat Kevin Owens ini pun ya di sisi pertandingan ini pun harus menjalani pertandingan dengan tertatih-tatih, yang membuat Happy Corbin pun mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan membuat dia pun memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen promo yang dibawakan oleh Edge. Akhirnya Edge pun tampil kembali di SmackDown setelah dia absen selama kurang lebih 2 minggu ya. Setelah sebelumnya dia pun menerima serangan daripada Seth Rollins yang membuat dia pun harus absen di beberapa minggu terakhir ini gitu guys ya. Yang dimana tentunya ya dalam promo tersebut dia kembali menyinggung daripada Seth Rollins gitu ya, dan tentunya dia pun ingin membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Seth Rollins sebelumnya. Namun ada hal yang mengejutkan ya. Ternyata pada kala Edge memanggil Seth Rollins untuk memasuki ring pertandingan untuk menghadapi dirinya secara langsung gitu ya, kita pun diperlihatkan sebuah video yang dimana menunjukkan Seth Rollins berada di rumah daripada Edge, dimana hal tersebut pun secara ketika membuat Edge ini pun terkejut dan dia pun berlari menuju ke area backstage, dan pihak kameramen pun mengikuti Edge ya, yang dimana dia pun nampak menelpon istrinya Beth Phoenix untuk tidak pulang ke rumahnya gitu, dan dia pun memanggil kedua rekannya untuk menghampiri Seth Rollins yang berada di rumah daripada Edge itu sendiri gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan single match antar Carmella menghadapi Liv Morgan. Namun sayangnya ya pertandingan ini pun batal dilaksanakan ya. Setelah persis pertandingan ini pun mau dimulai ya, Carmella pun langsung menarik dirinya keluar ring pertandingan dan dia pun melakukan promo yang dimana dia pun sudah muak memberikan kesempatan kepada Liv Morgan, dan tidak lama berselang dia pun menggunakan topeng ya atau pelindung wajah dan diikuti dengan dimana Carmella menghajar habis-habisan kepada Liv Morgan gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan adanya pertandingan 8-man tag team match ya, dimana The New Day yang diwakili oleh Kofi Kingston dan juga Xavier Woods ditemani oleh Street Profits menghadapi tim daripada Alpha Academy bersama Robert Roode dan juga Dolph Ziggler ya, yang dimana ini pertandingan yang cukup atraktif dan juga cukup memuaskan. Dan pada akhirnya tim daripada The New Day dan juga Street Profits ini pun berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut setelah The New Day ya berhasil melakukan double tag team finishing move-nya ya kepada tim lawannya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event dari event SmackDown di tanggal 1 Oktober kemarin, yang dimana ini adalah pertandingan single match antara Sasha Banks menghadapi Bianca Belair ya, yang dimana dalam pertandingan pun nampak sepertinya Sasha Banks dan juga Bianca Belair itu mengeluarkan seluruh kemampuan mereka ya dalam pertandingan ini, yang bisa gua bilang hal tersebut membuat pertandingan pun menjadi pertandingan terbaik di show SmackDown di malam tersebut gitu ya. Walaupun pada akhirnya Sasha Banks ini pun berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil melakukan roll up kepada Bianca Belair, yang pada saat sebelumnya Bianca Belair pun sempat terlibat dengan cekcok ya, dengan ya, dimana sebelumnya Bianca Belair pun sempat terlibat cekcok dengan Becky Lynch ya, sang SmackDown Women's Champion yang nampak berada di meja komentator di sepanjang pertandingan tersebut, yang dimana pada kala Bianca Belair kembali memasuki area pertandingan, Becky Lynch ini pun sempat menarik rambut daripada Bianca Belair, yang membuat Sasha Banks ini pun mendapatkan kesempatan untuk melakukan roll up tersebut ya, sehingga Sasha Banks ini pun berhasil mengalahkan Bianca Belair. Namun ada kejutan lainnya yang terjadi di pertandingan pasca pertandingan pun berakhir, yang dimana kita pun melihat kehadiran daripada Raw Women's Champion yaitu Charlotte Flair, yang baru saja dia di draft untuk bergabung dengan SmackDown, yang dimana dalam kehadiran ini tersebut tanpa basa-basi Charlotte Flair pun langsung menyerang Bianca Belair dan juga Sasha Banks, sebelum Charlotte Flair dan juga Becky Lynch ini pun saling bertatapan dan menjunjung tinggi kedua title yang mereka miliki gitu guys ya. Dan segmen tersebut pun mengakhiri show SmackDown di tanggal 1 Oktober kemarin, dan gua pun akan langsung
membawakan hasil daripada WWE Draft, yang dimana sebelum gua memberikan hasil tersebut, gua akan menjelaskan mengenai peraturan mengenai WWE Draft untuk di tahun ini ya, di tahun 2021. Yang dimana untuk draft di tahun ini pun begitu ya, WWE pun akan melibatkan para talent yang berasal dari Raw, SmackDown dan juga NXT gitu guys ya. Yang dimana setengah daripada roster WWE ini pun akan ditentukan di brand mana mereka akan berlabuh, yaitu ditentukan di malam yang pertama atau di tanggal 1 Oktober kemarin, dan setengah lainnya pun akan ditentukan di hari Senin ya, atau di tanggal 4 Oktober nanti gitu guys ya. Dan dari hasil roster tersebut begitu ya, apabila ada bintang yang tidak terpilih dalam draft tersebut, maka mereka pun secara otomatis akan menyandang status free agent, yang membuat mereka ini pun bebas untuk memilih brand mana saja yang mereka akan berlabuh begitu guys ya. Dan penentuan daripada roster ini begitu ya, pemilihan daripada WWE Draft ini pun tidak akan berlaku hingga episode SmackDown di tanggal 22 Oktober mendatang, atau bisa dibilang 1 hari setelah event WWE Crown Jewel ini pun berakhir gitu guys ya. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke hasil daripada draft di malam pertama, yang dimana dalam SmackDown ini pun ada 4 ronde ya untuk pemilihan draft ini sendiri gitu ya, yang dimana ini pun dilakukan secara selang-seling. Dan tentunya SmackDown yang menjadi tuan rumah untuk draft di malam pertama ini pun mereka mendapatkan kesempatan pertama untuk menentukan pilihannya, dan juga Raw yang akan berada di urutan kedua untuk menentukan pilihannya. Untuk di ronde pertama, SmackDown ini pun menjatuhkan pilihan pertamanya kepada Roman Reigns, sang Universal Champion. Lalu Raw menentukan pilihan pertama mereka kepada Big E, sang WWE Champion. Dan ada kejutan yang terjadi dalam ronde pertama, yang dimana SmackDown memilih Raw Women's Champion Charlotte Flair sebagai pilihan kedua mereka, dan Raw pun 3 kalah melakukan kejutan ya dalam menentukan pilihan kedua mereka, yang dimana mereka ini pun memilih Bianca Belair ya, dan tidak memilih Women's Champion sebagai pilihan pertama mereka atau untuk divisi wanitanya. Lalu kita pun berlanjut lagi ke ronde yang kedua, di mana ronde kedua SmackDown ini pun menjatuhkan pilihan pertama mereka di ronde tersebut kepada Drew McIntyre, sedangkan Raw menjatuhkan pilihan mereka kepada RK Bro ya, Randy Orton dan juga Riddle sebagai penyandang gelar Raw Tag Team Champion. Dan SmackDown secara mengejutkan menjatuhkan pilihan mereka kepada The New Day ya sebagai pilihan kedua mereka di ronde kedua ini, yaitu kepada Kofi Kingston dan juga Xavier Woods ya, yang tentunya ini pun cukup mengejutkan ya, karena mereka tidak memilih sang SmackDown Tag Team Champion The Uso ya sebagai pilihan mereka untuk divisi tag teamnya. Dan ini pun lagi-lagi ya, kita pun harus menerima untuk sekali lagi The New Day ini pun harus berpisah. Dan untuk pilihan kedua dari Raw ya, untuk di ronde kedua ini pun mereka menjatuhkan pilihannya kepada Edge. Dan kita pun berlanjut lagi ke ronde ketiga, yang dimana dalam ronde ketiga SmackDown ini pun menjatuhkan pilihan mereka untuk pilihan pertamanya ya di ronde ini, yaitu kepada Happy Corbin dan juga Madcap Moss. Sedangkan Raw menjatuhkan pilihan pertama mereka untuk di ronde ini itu adalah kepada Nikki Almost a Superhero dan juga Rhea Ripley sebagai penyandang gelar WWE Women's Tag Team Champion. Dan ada hal yang mengejutkan terjadi dalam pick kedua dari SmackDown di ronde ketiga ini, yang dimana mereka ini pun memilih Hit Raw secara keseluruhan, yaitu NXT North American Champion Isaiah Scott, Ashanti, Adonis, Top Dollar dan juga B-Fab untuk datang untuk bergabung ke brand SmackDown dari NXT. Dan Hit Raw ini pun menjadi perwakilan NXT yang pertama yang dipilih dalam WWE Draft kali ini. Dan untuk Raw, mereka pun menjatuhkan pilihan kedua mereka di ronde ini pun kepada The Bearcat Kid Lee ya. Gua tidak ingin menyebutkan Bearcat Lee
Itu merupakan penamaan yang cukup aneh ya, yang gua rasa lebih cocok sebagai Kit Lee disebut sebagai the bad cat Kit Lee gitu. Itu lebih badass. Dan kita pun berlanjut lagi ke ronde yang keempat, di mana di ronde keempat SmackDown ini pun menjatuhkan pilihan pertama mereka ini pun kepada Naomi, sedangkan Raw menjatuhkan pilihan pertama mereka itu kepada The Mysterio ya, Dominic dan juga Rey Mysterio. Dan untuk SmackDown mereka ini pun menjatuhkan pilihan kedua mereka di ronde keempat ini kepada Jeff Hardy, sedangkan Raw menjatuhkan pilihan kedua mereka kepada Austin Theory, yang menjadikan Austin Theory ini pun menjadi nama kedua yang berasal daripada NXT yang dipilih dalam WWE Draft untuk malam pertama gitu guys ya. Dan ini pun menjadi akhir daripada event WWE Draft di malam pertama ini gitu guys ya. Namun kita pun mendapatkan pick selanjutnya yang diumumkan dalam show Talking Smack ya di tanggal 2 Oktober ya. Yang dimana di tanggal 2 Oktober kemarin Raw ini pun sudah mendapatkan bintang tambahan untuk ke brand mereka yang dimulai daripada John Morrison, Nia Jax, sang 24/7 champion, Reggie, R-Truth, Rey Maverick, T-Bar, Akira Tozawa, Zelina Vega, Chad Gable, Doudrop, Otis, Apollo Crew, dan juga Commander Aziz. Sedangkan untuk brand SmackDown mereka hanya menambahkan 6 nama untuk di tanggal 2 Oktober di tanggal 2 Oktober kemarin, yaitu ada nama Drew Gulak, Aliyah, Miz, Mansur, Mustafa Ali, dan juga Toni Storm. Dan dalam pick di tanggal 2 Oktober kemarin kita pun harus melihat ada satu tag team yang harus dipisahkan, yaitu adalah tag team dari T-Bar bersama Mace ya, karena mereka harus berada di dua brand yang berbeda gitu guys ya. Dan selain pick yang dilakukan oleh SmackDown dan juga Raw gitu ya, kita pun mendapatkan pengumuman lain ya terkait daripada draft tersebut, yang dimana pengumuman ini pun didapatkan dari sang penantang untuk gelar Universal Champion di event Crown Jewel nanti, yaitu Brock Lesnar, yang dimana di show SmackDown kemarin di tanggal 1 Oktober kemarin Brock Lesnar pun mengumumkan dirinya dia berstatus free agent, yang membuat dirinya pun bebas untuk berpindah brand manapun baik SmackDown ataupun Raw sesuai dengan keinginan dirinya sendiri begitu ya. Dan status itu pun disampaikan bahwa dia pun berterima kasih ya kepada Paul Heyman yang membuat dirinya pun mendapatkan status free agent tersebut, yang tentunya hal tersebut mengundang reaksi daripada Roman Reigns ya, karena dengan apa yang dilakukan oleh Paul Heyman kepada Brock Lesnar, dan juga dia pun bereaksi mengapa The Uso ini pun tidak dipilih dalam draft pick di malam pertama kemarin, yang membuat The Uso ini pun belum mendapatkan status sama sekali. Apakah mereka akan tetap berada di SmackDown atau mereka harus pindah ke Raw, yang tentunya Roman Reigns itu ingin The Uso ini pun tetap berada di SmackDown gitu guys ya. Dan ini pun kembali memunculkan kecurigaan Roman Reigns bahwa Paul Heyman ini masih memiliki hubungan dengan Brock Lesnar gitu guys ya. Dan itu pun menjadi berita terakhir di video Villain Wrestling Update kali ini begitu ya. Dan kita pun masih akan menunggu untuk WWE Draft malam kedua yang akan digelar di show Raw di tanggal 4 Oktober nanti ya. Dan ya itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa like di video ini gitu ya. Dan bagi kalian yang mencari update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88, karena gua tidak hanya memberikan update dari WWE saja, namun juga dari AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak dari promotion lainnya. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.